terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita nanti akan lanjutkan lagi diskusi ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu pertanyaan dari masyarakat seputar program Pasca Sarjana di Universitas Terbuka Jakarta berikut ini. Jadi sebagai pegawai swasta, kalau saya kuliah di UT Jakarta, apakah bisa cuti atau tidak dan ada batas waktu kuliah nggak atau untuk masa menunggunya? Halo, saya Fedriska, saya pengen tanya dong, kalau misalkan saya kuliah di UT nih, itu ada cutinya nggak sih? Terus yang kedua, saya pengen tanya juga, kalau misalkan saya ada dinas keluar kota atau pindah gitu ke luar negeri, itu kuliah saya akan gimana sih, bisa dilanjutin nggak? Dan yang terakhir, saya pengen tanya juga, kalau misalkan di UT itu ada masa pemutihan nggak sih? Atau masa maksimal kuliah bisa diselesaikan berapa tahun? Nama saya Dires, saya bekerja sebagai jurnalis televisi. Nah saya ingin bertanya nih untuk UT di Jakarta. Nah, untuk pertanyaan saya yang pertama itu apakah di UT Jakarta bisa mendapatkan cuti atau tidak? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ketika saya bertugas di luar kota, apakah di UT Jakarta itu bisa melakukan kuliah secara online atau daring gitu? Dan bagaimanakah konsepnya? Terus yang ketiga, apakah di UT itu masa berlaku kuliahnya itu sampai kapan? Ya, pemirsa, demikianlah pertanyaan dari masyarakat seputar program Pasca Sarjana di Universitas Terbuka Jakarta dan kita langsung saja berbincang dengan Pak Edward Zubir lagi. Nah, ini Pak, rata-rata pertanyaannya sebenarnya sama ya Pak. Ya. Mereka bertanya seperti apa nih Pak untuk pengurusan cutinya lagi. Kalau misalnya cuti kelamaan, apakah ada pemutihan dan terus batas waktu perkuliahannya seperti apa? Boleh Pak Edward ditanggapin? Ya, ini pertanyaan yang sering ya. Umumnya mahasiswa akan menanyakan boleh cuti nggak? Ya betul. Terus sampai berapa lama boleh cutinya? Terus ada DO nggak? Nah, saya jawab dari yang terakhir, sistem DO belum dikenal di Universitas Terbuka, termasuk juga program S2-nya. Dan cuti silahkan cuti, memberitahu atau tidak termasuk cuti. Nah, tapi nanti ketika masuk lagi itu harus meregistrasi, ada administrasi yang harus diselesaikan. Nah, untuk durasi, tadi juga ada yang menanyakan, ini durasi untuk kuliahnya seperti apa, Pak? Nah, itu dia. Kita programkan 4 semester. Jadi kalau 4 semester ini sebaiknya diikuti dengan persenelang 5 gitu. Jadi nggak persenelang 1 atau 2, persenelang 5. Dan jangan, ya kita harapkan jangan cuti. Karena begitu cuti, masuk lagi, tensinya udah turun. Betul. Sehingga untuk mengejar supaya seperti normal lagi agak memerlukan daya juang yang luar biasa gitu. Nah, ini seputar tentang cuti yang sangat mudah, ini kan bagian dari kefleksibelan nih Pak. Betul. Nah, keunggulan lainnya selain fleksibel untuk mendapatkan cuti, bisa belajar dimanapun, ini apa lagi yang ditawarkan dari UT Jakarta? Ada layanan di 39 kota di seluruh provinsi Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Jadi ketika Mbak Gesmi misalnya sedang tugas ke Sulawesi, nah di situ juga bisa menghubungi UT yang di sana. Gitu. Nah, terus satu lagi, biayanya terjangkau. Biaya yang sangat terjangkau. Kenapa demikian? Karena memang itu amanah dari pemerintah. Nah, berbicara soal biaya nih, menarik nih Pak. Berapa sih Pak untuk biaya program Pasca Sarjana di UT Jakarta sendiri? 7.450.000. 7.450.000 itu apa saja per semester. Tuh, Pak? Per semester. Sudah dapat bukunya. Apa saja Pak fasilitas yang ditawarkan? Maksudnya untuk materi-materinya yang ditawarkan apa saja? Bahan ajar, tutorial, ada webinar sama tutorial online, dan bahan ajar digital juga. Wah, sudah dan, sangat lengkap ya. Layanan bantuan belajar, konsultasi dan sebagainya. Termasuk itu. Per semester segitu, nanti untuk ujian sidang ada 6 juta. Untuk semua prodi, kecuali manajemen studi lingkungan. Itu 8 juta, dan ujian sidangnya 6.500.000. Oh, nah untuk yang 6 juta itu memang beda lagi, tapi untuk per semester 7.400.000 sekian itu, 50 itu ya Pak. Nah, untuk dari kualitas dan statusnya dari program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta ini saat ini apa Pak? Kita terakreditasi oleh Ban PT untuk dalam negeri untuk
manajemennya kita juga ada ISO dan dan UT juga disertifikasi internasional oleh ICDE. Itu organisasi yang menaungi asosiasi organisasi Open University sedunia. Nah, jadi mereka per 5 tahun mendatangi, dan ini 2023 nanti kita akan sertifikasi ulang lagi, yang hasilnya itu menyatakan bahwa kita sudah sesuai dengan standar internasional melaksanakan pendidikan jarak jauh, termasuk yang S2-nya. Nah, tapi Pak, ada ini nih yang sering orang bilang, masuk UT Jakarta itu gampang, tapi keluarnya susah. Nah, ini sebenarnya kenapa sih Pak, suka ada yang kayak gitu ngomongnya? Bisa iya, bisa enggak. Iya kalau tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti norma-norma yang diwajibkan kepada mahasiswa. Nah, terus mahasiswanya nggak ngikutin seperti itu. Nah, dia bisa tersesat di jalan yang benar itu. Tersesat di jalan Iya. yang benar. Masuk UT itu sudah benar, tapi bisa Iya. tersesat di situ. Artinya lama menyelesaikan studinya. Itu yang dibilang UT itu ujian terus, UT itu uang terus. Nah, tapi kalau dia mengikuti, di semester pertama itu kita memberikan yang namanya program LPKBJJ, layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Iya. Mulai dari USMB. Terus berikut namanya PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi mahasiswa itu harus memiliki keterampilan khusus untuk supaya bisa sukses belajar di pendidikan tinggi jarak jauh. Apa saja keterampilan yang diperlukan di PKBJ ini dilatih. Dia harus bisa macam-macam di situ keterampilan. Nah, terus nanti ada dalam perkuliahan ada tugas, maka dilaksanakan juga yang namanya workshop tugas, sehingga mereka bisa melakukan tugas yang diberikan. Dan terakhir klinik ujian akhir semester. Jadi dituntun, dibimbing, sehingga kalau ini dilaksanakan, maka sesungguhnya kuliah di UT itu enak dan enak sekali. Enak dan enak sekali. Jadi nggak benar nih, sulit untuk keluarnya. Sebenarnya memang kembali lagi ke diri sendiri ya Pak. Harus konsisten dan disiplin, ikuti peraturan dan program yang sudah disediakan. Luar biasa nih, program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta. Pak Edward, nanti kita akan bahas lagi, kita diskusi lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.